Selamat malam Pak, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andre Jeremy Gultom dari kelas 3 online informatika nomor induk mahasiswa 211055-2010-64. Di sini saya akan mencoba menjawab soal ujian tengah semester mata pelajaran hardware dasar. Soal pertama, jelaskan perangkat keras komputer yang Anda ketahui berdasarkan klasifikasi input, proses, dan output. Saya akan menjawab. Hardware input, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, kemudian akan diolah dalam suatu proses. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar komputer secara tidak langsung. Artinya data tersebut perlu dibaca atau diketik terlebih dahulu secara manual, sehingga membuat risiko kesalahannya pun cukup tinggi. Sedangkan perangkat input langsung adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke dalam sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator, sehingga risiko kesalahan yang terjadi akan sangat kecil dan waktu masukan pun relatif lebih cepat. Beberapa contoh perangkat input pada komputer antara lain keyboard, mikrofon, perangkat piranti seperti mouse, touchpad, touchscreen, trackball, light pen, lalu ada mikrofon, scanner, webcam, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke proses, perangkat proses atau hardware proses. Perangkat ini memproses dan mengolah data pada komputer, di mana hardware jenis ini sering disebut sebagai otaknya komputer karena menjadi perangkat yang cukup penting pada proses input data. Perangkat proses merupakan komponen pada komputer berupa perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data dan mengolah data yang diberikan oleh perangkat input yang nantinya akan ditampilkan oleh perangkat output, sehingga data yang sudah diproses oleh perangkat proses akan ditampilkan kepada pengguna komputer. Seluruh perangkat proses tersebut akan bekerja secara bersama dengan dukungan perangkat input-output lainnya. Contohnya adalah CPU atau Central Processing Unit, motherboard, power supply, memori RAM, VGA, sound card, dan lain-lain. Ketiga, hardware output, output proses, yaitu perangkat yang berguna untuk mencetak, menampilkan informasi dari hasil input data yang berasal dari hardware input yang telah melewati proses dari hardware proses. Perangkat output ini juga alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Contoh output itu kurang lebih monitor, speaker, printer, amplifier, proyektor. Saya simpulkan, perangkat input adalah masukan, proses adalah proses data, dan output adalah keluaran outputnya. Soal nomor 2, jelaskanlah apa yang Anda ketahui tentang software beserta fungsinya. Software kurang lebih ialah kumpulan data-data elektronik berupa program atau instruksi yang disimpan, dikelola oleh komputer. Sering juga disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, disimpan secara digital. Tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Software juga berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengelolaan perintah pada suatu sistem komputer. Fungsi software. Yang pertama, software bisa menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan.
Kemudian ketiga, sebagai penghubung antar beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Kemudian bisa menjadi penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti, diterima oleh hardware. Terakhir, untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan macam-macam sistem operasi dan jelaskan masing-masing sistem operasi tersebut. Sistem operasi. Sistem operasi dapat dikatakan sebuah program yang dapat melakukan pengaturan serta pengontrolan terhadap eksekusi program-program aplikasi dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai penghubung interface antara pengguna, brainware, dan sistem komputer, hardware atau software. Perangkat ini juga melakukan operasi yang mengurusi tentang segala aktivitas komputer seperti mendukung operasi sistem, aplikasi, dan mengendalikan semua perangkat komputer agar dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Sistem operasi. Sedikit tentang sejarah sistem operasi, yaitu dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama tahun 1945-1955. Di situ awal mula perkembangan sistem komputasi elektronik. Belum ada sistem informasi, kurang lebih. Kedua, generasi kedua 1955 sampai 1965. Muncul batch processing system. Beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Yang ketiga, generasi ketiga 1965-1980. Sistem operasi menjadi multi-user dan multi-programming. Di generasi ketiga sudah mulai multi-programming. Di generasi keempat, pasca 1980-an, sudah mulai muncul fitur Graphical User Interface atau GUI. Sudah mulai muncul di generasi keempat. Generasi sekarang, generasi kelima, pasca 2001 sampai sekarang, masih tahap perjalanan. Juga sudah munculnya Artificial Intelligence, AI, dan beberapa sistem lainnya. Macam-macam sistem operasi, sistem informasi. Kita masuk ke dalam contohnya. Yang pertama, sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS, DOS. Windows juga instalasinya software mudah. Kemudian di satu sisi memiliki kelemahan, harga lisensinya mahal, banyak virus menyerang, sistemnya kurang stabil. Kemudian di contoh 2, Linux. Mudah digunakan, juga bebas dan terbuka. Satu sisi memiliki kelemahan, instalasi tidak semudah Windows, kurang familiar. Kemudian kita ketiga, DOS. Menggunakan interface command line, manajemen file, memori. Realistis. Kelemahannya tidak memiliki GUI, tidak kompatibel dengan Windows. Kemudian ada HiQ atau Open BIOS. Arsitekturnya kuat untuk multimedia, mendukung multiprosesor dan GeForce Journaling file. Namun hanya digunakan di hardware modern atau B-box. Runningnya perlu GNU dan VMware. Di contoh 5 ada FreeBSD. FreeBSD mudah dan gratis. Kita bisa akses di www.freebsd.org. Sistemnya juga stabil untuk database, server internet. Namun bisa tidak dapat digunakan pada mikro karena PC IBM bisa plug fly card. Kelemahannya. Kemudian ada contoh 6, Sun Solaris. Sun Solaris stabil dan populer dibanding Windows NT. Sistem operasi Unix sangat bagus. Harganya mahal. Versi hampir tidak sebaik unit komersil untuk Sun Solaris. Kemudian contoh 7 ada Novell Operating System. Memiliki kelebihan manajemen jaringan yang mudah. Kelemahannya berbasis DOS sehingga mode operasinya tidak gratis. 8 ada Unix. Desktopnya bagus, tidak bisa terkena virus. Sistem operasinya gratis. Memiliki kelemahan, format file terlalu sedikit, software tidak kompatibel dengan Linux
Kemudian terakhir ada contohnya Mac OS, macOS. Kelebihannya, hardware dan sistem operasi berasal dari produsen yang sama, tetapi memiliki kelemahan, kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Kita masuk soal nomor 4. Jelaskan perbedaan sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux. Yang pertama, Microsoft Windows atau Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi berbasis modul teks dan command line. Kelebihan Windows antara lain yang pertama, usernya friendly dibandingkan dengan sistem operasi lain karena familiar pada masyarakat dan pengguna komputer. Kemudian yang kedua, instalasi software masih mudah dibanding instalasi di sistem operasi yang lain. Yang ketiga, banyak software berbasis Windows. Yang keempat, dukungan driver yang lebih banyak. Sangat familiar Windows untuk di kalangan pengguna komputer. Namun memiliki kekurangan, harga lisensinya mahal. Komunitas terlalu sedikit karena bersifat closed source. Kemudian banyak virus sering menyerang Windows. Sistem keamanan yang masih dibilang kurang. Dan sistem yang kurang stabil. Kemudian kita masuk pada Linux. Linux sebagai sistem operasi dengan menyusul pembangunan sebagai bebas, perangkat lunak open source yang telah meningkatkan popularitas dan permintaan antar rumah dan perusahaan perangkat lunak komputer user. Linux cepat dan sistem operasi dengan kemampuan untuk mengakomodasi beberapa pengguna, bertindak sebagai server internet dan dukungan yang mudah menggunakan antarmuka grafis. Beberapa kelebihan Linux antara lain 1. Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. Kemudian, Linux mudah digunakan. Dulu, Linux dikatakan merupakan sistem operasi yang sulit dan hanya dikhususkan oleh para hacker. Namun, kini pandangan ini salah. Linux mudah digunakan dan dapat dikenakan hampir semudah menggunakan Windows. Namun Linux memiliki beberapa kelemahan antara lain. Banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih Windows minded. Kemudian dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung pada Linux, kita dapat melihat di linuxdrive.org atau linuxhardware.org, websitenya Linux. Kemudian kita masuk kepada Mac OS. Mac OS adalah singkatan dari Macintosh Operating System. Mac OS adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple, komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. Mac OS memiliki kelebihan, hardware dan sistem operasi berasal dari produsen yang sama. Tidak bisa tembus virus dan worm, namun di satu sisi memiliki kekurangan. Yang pertama, hanya cocok bagi graphic designer. Kedua, hanya pihak macOS saja yang mengembangkan sistem operasi ini. Dan yang ketiga, kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Terima kasih. Sekian kurang lebih penyampaian saya mengenai soal UTS Ujian Tengah Semester Hardware Dasar. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Pak.